Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hans Mahendra, seorang pelayan masyarakat di Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan. Sebagai Kepala Seksi Perencanaan, izinkan saya untuk menyampaikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelayanan publik, pembangunan pedestrian multifungsi, peresapan, memadamkan, suburkan, atau petisi PMS. Visi dan misi Dinas Bina Marga. Bina Marga memiliki visi infrastruktur bina marga untuk Jakarta yang maju, manusiawi, lestari, dan berbudaya. Misinya menyediakan infrastruktur bina marga yang berkualitas dan berkelas internasional. 2. Menjadikan infrastruktur bina marga sebagai salah satu faktor penting pendukung peningkatan pengguna angkutan transportasi massal. 3. Menjaga tingkat pelayanan infrastruktur bina marga yang mantap dan memenuhi standar pelayanan minimal. 4. Menyediakan infrastruktur bina marga dengan desain yang baik, ramah untuk penyandang disabilitas, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Tupoksi seksi perencanaan, yaitu pelaksanaan perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, perlengkapan jalan, prasarana dan sarana utilitas kota, serta penerangan jalan dan sarana umum pada lingkup kota administrasi. Kedua, pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan, jembatan, trotoar, dan perlengkapan jalan, serta prasarana dan sarana utilitas kota dan penerangan jalan dan sarana umum. Pemilihan isu strategis. Dari identifikasi masalah, ada 3 masalah, yaitu penataan jaringan utilitas DKI Jakarta yang belum baik. Kedua, kualitas aspal di DKI Jakarta yang belum optimal. Ketiga, masih kurang optimalnya penataan pedestrian di DKI Jakarta. Analisa masa prioritas utama berdasarkan penentuan analisa masa utama dengan metode USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Ditentukan masalahnya yaitu masih kurangnya optimal penataan pedestrian di DKI Jakarta. Bagaimana kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan terkait pedestrian? Kondisi saat ini, 1. Pedestrian yang belum nyaman bagi pejalan kaki, yaitu panas terik pada saat melintas pada siang hari. Kondisi yang diharapkan, pedestrian yang nyaman bagi pejalan kaki dengan kondisi yang sejuk dan asri. Gapnya adalah masih rendahnya kenyamanan pedestrian bagi pejalan kaki. Kedua, pada saat hujan sering terjadi genangan pada jalan dan pedestrian. Kondisi yang diharapkan, pada saat hujan tidak terjadi genangan di jalan dan pedestrian. Gapnya, kurangnya manfaat pedestrian sebagai pengurang banjir di Jakarta. Selanjutnya yang ketiga, pedestrian belum optimal berfungsi sebagai resapan air tanah pada saat musim hujan. Kondisi yang diharapkan, pedestrian berfungsi sebagai peresapan air tanah. Gapnya, kurangnya manfaat pedestrian sebagai peresapan air tanah di Jakarta. Lalu selanjutnya, petugas pemadam kebakaran sering merasa kesulitan untuk mendapatkan air terdekat saat terjadi kebakaran. Kondisi yang diharapkan, petugas pemadam kebakaran tidak kesulitan untuk mendapatkan air untuk pemadaman. Gapnya, kurangnya manfaat pedestrian sebagai pencegahan bahaya kebakaran di Jakarta. Selanjutnya, tanaman hias di pedestrian sering mati karena kurangnya air penyiraman dan saat penyiraman air terlalu berlebih sehingga banyak tanah yang mengotori pedestrian. Kondisi yang diharapkan, tanaman hias di pedestrian yang subur dengan penyiraman rutin dan tidak berlebih. Gapnya, kurangnya air penyiraman dan metode penyiraman yang belum optimal. Lalu selanjutnya, kondisi saat ini banyak rontokan daun dari pepohonan di pedestrian yang menumpuk dan diangkut jauh ke TPS Bantar Gebang dengan biaya yang mahal. Kondisi yang diharapkan, terjadi pengurangan sampah dari sumbernya dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Gapnya, masih kurangnya pemanfaatan rontokan daun di pedestrian untuk pupuk tanaman. Konsep Blue Ocean Strategy sebagai alat peningkatan kinerja organisasi, peningkatan pelayanan, dan kebaruan adalah sebuah alat bantu untuk membantu pimpinan organisasi menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis dan mempertahankan kinerja bahkan menjadi yang paling terdepan, menurut Lee Chan-kin dan Rene Marburg. Kedua, mengedepankan inovasi nilai dan penggambarannya dalam kanvas strategi. Ketiga, kanvas strategi adalah sebuah kerangka kerja analisis yang penting bagi inovasi nilai. Kanvas strategi adalah kerangka aksi
sekaligus diagnosis untuk membangun strategi perubahan yang baik. Konsep Indonesia nilai pada penataan pedestrian, di mana biaya dikurangi, tetapi nilai pelanggan atau manfaat yang diberikan kepada masyarakat ditingkatkan, dan ini adalah yang disebut sebagai inovasi nilai atau inovasi yang bernilai. Fungsi kanvas strategi yaitu merangkum situasi terkini dalam organisasi. Hal ini memungkinkan kita untuk memahami bagaimana kondisi saat ini, memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, merangkum semua informasi ini dalam bentuk grafik. Sumbu horizontal mewakili rentang faktor-faktor yang mempengaruhi yang dianggap elemen penting strategi. Sumbu vertikal merangkum tingkat penawaran atau pelayanan yang diberikan dari semua faktor utama. Kanvas strategi memungkinkan organisasi untuk melihat masa depan di masa kini. Kerangka kerja 4 langkah pada pedestrian. Kerangka berupa hapuskan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan. Hapuskan. Faktor-faktor apa yang harus dihapuskan dari faktor-faktor yang ada dan menjadikan pemborosan atau manfaat rendah, yaitu angkutan sampah daun. Kurangi. Faktor-faktor apa yang harus dikurangi dari faktor-faktor yang ada yang menjadikan pemborosan dengan manfaat rendah, yaitu air hujan yang melimpah ke saluran dan sampah daun. Tingkatkan. Faktor-faktor apa yang harus ditingkatkan dari faktor-faktor yang ada yang dengan biaya rendah memberikan manfaat besar, yaitu resapan air tanah, kesuburan tanah, dan sistem penyiraman. Lalu selanjutnya ciptakan. Faktor-faktor apa yang harus diciptakan untuk menambah manfaat pelayanan dengan biaya rendah, yaitu cadangan air bersih, sistem mini composting, sumur resapan, tanaman sayur perkotaan di pedestrian, budidaya ikan di pedestrian. Kanvas strategi penataan trotoar saat ini, di mana angkutan sampah daun cukup banyak atau tinggi, limpahan air hujan yang cukup banyak, sampah daun yang cukup banyak, tapi resapan air tanah yang rendah, kesuburan tanah yang rendah, dan sistem penyiraman yang tidak efisien. Analisa akar permasalahan dari pedestrian yang kurang nyaman, panas saat melintas, dan banjir saat hujan, yaitu air hujan melimpah dan tidak dimanfaatkan, belum berfungsi sebagai resapan air, kurangnya vegetasi, tanah yang kurang subur, penyiraman yang tidak teratur, rontokan daun, dan tidak tersedianya air yang cukup. Lalu bagaimana kanvas strategi ke depan? Kanvas strategi ke depan yaitu dengan menghilangkan angkutan sampah daun, mengurangi limpahan air hujan, mengurangi sampah daun, meningkatkan resapan air tanah, meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan sistem penyiraman, meningkatkan cadangan air bersih, membuat sumur resapan, membuat mini composting, membuat tanaman sayur perkotaan, dan menciptakan budidaya ikan di pedestrian. Konsep R2A2 untuk kebaruan di pedestrian. R2A2 ada recognize, relate, assimilate, dan apply. Kenali dan hubungkan, pahami dan terapkan. Adalah sebuah metode untuk menciptakan sesuatu yang baru. Metode yang sama yang digunakan oleh Thomas Alva Edison dalam menemukan bola lampunya. Kebaruan petisi PMS, konsep pedestrian sebagai peresapan, memadamkan, dan suburkan. Tahap 1, recognize atau kenali. Curah hujan di Jakarta per hari 377 mm dengan intensitas yang tinggi dan kapasitas saluran terbatas membuat terjadi genangan pada jalan atau banjir saat hujan. Penyerapan air ke dalam tanah butuh waktu dan tergantung tingkat porositasnya. Air yang mengalir pada celah-celah batu di pegunungan membuat air menjadi bening keluar dalam bentuk mata air. Banjir di Jakarta banyak membawa endapan lumpur dan material tanah dan sampah plastik. Laju pengendapan tergantung berat massa partikel dan kecepatan pengaliran. Dinding yang diplester dan diaci akan menjadi kedap atau air tidak mengalir. Komputer dapat menganalisa data dengan sangat cepat dan akurat, dapat dioperasikan dari jauh, atau IoT, Internet of Things, dengan sistem sensor, dapat berpikir secara logika manusia atau AI, Artificial Intelligence. Tahap 2, relate atau hubungkan. Hubungkan curah hujan dengan kapasitas pengaliran, dengan genangan di jalan, dengan penyerapan air ke tanah, kecepatan aliran, laju pengendapan, filtrasi dari batuan, pemadaman, komputer, dan konstruksi. Tahap 3, assimilate atau pahami. Membuat kompartemen penampungan sementara air hujan di bawah pedestrian yang terdiri dari 2 jenis kompartemen.
Pertama, berfungsi sebagai ruang resapan air ke tanah yang berisi agregat kasar, dan bila sudah terisi penuh, air akan mengalir ke saluran kota, dan air yang sudah bersih mengisi kompartemen kedua, di mana sebagai ruang penampungan air kota yang bersifat kedap, yang berguna sebagai penyiraman taman dan mencegah kebakaran. Air pada kompartemen pertama akan berkurang karena penyerapan ke tanah atau menambah air tanah. Air pada kompartemen kedua akan habis bila digunakan untuk penyiraman kota dan kebakaran. Komputer digunakan untuk penyiraman kota dari air di tampungan dengan AI dan IoT. Sistem pembilas lumpur untuk membuang endapan yang terjadi di kompartemen 1. Sistem saringan sampah dan merangkap pasir di depan pintu masuk kompartemen. Tahap 4, apply atau jalankan atau terapkan. Gambar desain kompartemen penampungan air hujan, penyerapan, sistem saringan, dan sistem pembilas lumpur dengan analisa teknik. Sistem jaringan komputer untuk pengendalian dan pemanfaatan air hujan di bawah pedestrian. Buat model maket dengan skala kecil untuk mengkaji keberhasilan sistem atau simulasi bekerjanya sistem dan terus melakukan perbaikan sistem. Membuat pilot project dengan menggunakan bahan yang tersedia dan tenaga yang ada untuk membantu penerapan sistem dan terus melakukan perbaikan sistem. Uji coba dilakukan di depan Wali Kota Jakarta Selatan pada jalan yang sering tergenang. Bila telah berhasil, baru dibuat secara massal dengan memasukkan program ke dalam RKA pemerintah DKI Jakarta. Gagasan rencana aksi perubahan yang diusulkan. Berikut adalah gambar desain sistem tandon air di pedestrian, kapasitas 2 x 1 meter kubik. Di mana saat hujan di jalan, air akan masuk melalui sistem penangkap air. Sampah akan terperangkap dan pasir akan terperangkap. Air lalu masuk ke tandon 1 untuk mengisi tandon 1. Di tandon 1 berisi bebatuan di mana air dapat meresap ke tanah. Dan air akan tersaring oleh sistem bebatuan dengan air yang bersih akan masuk ke tandon 2, sehingga tandon 2 akan terisi air. Setelah tandon 2 terisi air dan penuh, baru air masuk ke saluran kota. Selanjutnya adalah menghitung volume pekerjaan fisik dan analisa kebutuhan bahan konstruksi dengan aplikasi semarnesia.com, sebuah aplikasi yang sangat baik yang telah menggunakan AI atau Artificial Intelligence untuk menghitung kebutuhan bahan. Kebutuhan bahan yang diperlukan yaitu galian tanah 2 meter kubik, pemasangan dinding bata 7 meter persegi, pekerjaan kolom praktis 0,135 meter kubik, pekerjaan sloof 0,315 meter kubik, pekerjaan plesteran 8 meter persegi, pekerjaan acian 8 meter persegi, pipa PVC 4 in 4 meter, pekerjaan plat beton 0,3 meter kubik. Dari kebutuhan pekerjaan dimasukkan ke sistem, maka sistem akan mengeluarkan hasil berupa bahan-bahan yang diperlukan, seperti minyak pelumas begisting, besi beton polos, bendrat, split, pasir beton, bata merah, dan lain-lain. Total biaya yang diperlukan sebesar 4,4 juta. Setelah kebutuhan bahan dihasilkan, dimasukkanlah untuk membuat rencana kerja anggaran petisi PMS. Total kebutuhan kurang lebih 6,3 juta rupiah, di mana terdiri dari 1,9 juta untuk belanja alat tulis dan kantor, dan 4,4 juta untuk belanja barang pakai habis bangunan. Jadwal rencana aksi perubahan, di mana perencanaan berupa pembentukan tim kerja pada tanggal 6 November 2020, penyusunan konsep inovasi petisi PNS 7-10 November 2020, sosialisasi internal untuk penyempurnaan konsep inovasi 11-13 November 2020. Pelaksanaan, membuat model maket 13-17 November 2020, membuat model skala penuh 17-30 November 2020. Pengawasan, berupa monitoring pelaksanaan bangunan 17-30 November 2020. Identifikasi faktor-faktor penghambat 17-30 November 2020, maintenance dan improvement kegiatan 17-30 November 2020. Selanjutnya evaluasi dari tanggal 6 November sampai tanggal 6 Desember 2020. Demikian yang saya sampaikan. Terakhir kami ingin menyampaikan yaitu lakukan yang terbaik untuk negeri ini agar kita tidak pernah menyesal pernah dilahirkan sebagai anak negeri Indonesia. Sekian dan terima kasih.